Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Lon dimanapun Anda berada. Sore ini seperti sudah dipromosikan di Harian Serambi Indonesia serta di Radio Serambi FM dalam 2 hari terakhir bahwa sore ini kita akan laksanakan sebuah talk show radio dengan topik keajaiban menyusui. Untuk itu di studio sudah ada 3 dari 4 narasumber. Pertama Ibu Riswati, SPDI MSI. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif Flower Aceh. Ya. Selamat sore Bu Riris. Selamat sore Pak Yarmen. Di sebelah kiri beliau Dr. Sulasmi MSHM sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Aceh. Ya. Selamat sore. Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya. Berikutnya adalah Dr. Siti Sarafona. Beliau ini adalah konselor menyusui sekaligus bendahara di Aceh Peduli ASI. Iya, betul Pak. Nanti akan datang sebentar lagi bergabung dengan kita Dr. Natasha VB. Beliau ini Nutrition Officer UNICEF Perwakilan Aceh yang akan segera bergabung dengan kita. Ya, kita mulai bahwa topik ini adalah topik yang penting dan menarik. Ya. Tapi ketika topik ini kita pakai keajaiban menyusui, saya cek-cek di Google itu ternyata udah ada buku tentang ini, judulnya persis sama, ditulis oleh Nadine Surya Prayoga. Atas dasar itulah kemudian saya coba baca isinya, saya ambil kesimpulan dari buku itu adalah bahwa menyusui itu memberikan banyak manfaat baik bagi si bayi maupun bagi ibunya. Ya. Ada teman saya bilang bahkan bagi ayahnya, terutama karena di masa kalau anaknya bisa bertahan ASI selama 2 tahun, dia nggak perlu beli susu formula. Susu formula saat ini kan terdampak harga BBM naik. Ya. Terus kemudian pemberian ASI itu merupakan seni yang membutuhkan konsentrasi dan ketulusan hati. Itu kata Ibu Nadine yang menulis buku. Terakhir sekali adalah menyusui itu merupakan wujud cinta kasih yang paling dalam dari seorang ibu memberikan hal yang terbaik bagi bayi atau sebuah hatinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di antara 3 narasumber ini saya ke Ibu Lasmi lah. Oke. Terutama karena lebih senior, pengalaman isunya lebih panjang dari saya. Untuk itu pertanyaan saya pertama, nanti kan ada tidak selalu ya asumsinya bahwa kolostrum itu sama dengan ASI. ASI sama dengan kolostrum, tapi bedanya itu apa gitu? Kira-kira. Ya, terima kasih semua saudara Pak Yarmen juga. Kolostrum itu adalah air susu ibu yang pertama sekali keluar. Dia berwarna kekuningan, kemudian dia agak kental. Nah, itu luar biasa fungsinya ya, untuk karena dia memang mengandung berbagai antibodi untuk dapat menangkal beberapa penyakit kepada bayi baru lahir. Jadi kalau dulu ibu-ibu kita zaman dulu ada buang itu, ya. Nah, sekarang padahal di situ manfaat yang luar biasa. Kolostrum itu dibuang karena tidak punya pengetahuan. Ya, karena mereka nggak tahu. Karena yang mereka tahu ya, mereka berpikir bahwa yang namanya air susu ibu ya putih. Padahal itu paling luar biasa manfaatnya. Jadi sekarang justru makanya kita anjurkan untuk inisiasi menyusu dini. Jadi pada saat anak pertama dia lahir, yang pertama dia raih adalah puting susu ibunya. Jadi bukan kita memberikan, tapi anaknya mencari sendiri. Puting susu. Dia cari sendiri. Nalurinya deh. Nah, nalurinya coba luar biasa. Jadi tidak perlu dipaksa, anak akan dengan naluri instingnya mencari puting susu ibunya. Itu namanya inisiasi menyusu dini. Nah, kalau itu berhasil, insya Allah ASI-nya juga berhasil. Seperti itu. Jadi Allah memberikan luar biasa manfaat ASI ini. Nah, jadi tapi nakes tenaga kesehatan itu harus sabar. Jadi jangan cepat-cepat dulu, biarkan dulu dia sampai, karena nggak mudah itu, nggak bisa cepat, bisa lebih 1 jam. Gitu ya? Iya, dalam dia proses itu. Jadi makin kita biarkan anak kita selimuti, biarkan dia mencari puting susu ibunya. Itu luar biasa proses kalau kita melihat bagaimana dia mencoba merangkak mendekati puting susu ibunya. Once dia berhasil, insya Allah ASI-nya nggak akan lancar dan juga keterikatan makin bisa lebih baik. Bagaimana dengan kasus misalnya si bayi tidak lahir normal, misalnya karena sesar gitu kan? Pada saat dia dilahirkan mungkin karena alasan tanggal tertentu atau pertimbangan tertentu, sementara kematangan
ASI ibunya belum cukup matang gitu. Itu ada kan kasus seperti itu juga? Saya alami itu. Ya, Siapa? Ibu Riris punya pengalaman seperti itu? Iya. Cerita dulu lah, nanti baru kita bahas lagi. Iya, Pak Yarman, Ibu. Jadi kalau saya waktu itu hamil anak pertama, lahirnya itu 7 bulan prematur. Saya nggak ada kondisi placenta previa yang mengharuskan saya harus dioperasi saat itu juga. Dan ketika dioperasi kan anak masuk NICU, Bu. Ya. NICU dan saya nggak bisa bertemu gitu kan. Jadi dia juga belum sempurna kelahiran dia kan, masih badannya masih kecil kali, 1,4 kilo lahirnya, 1,5. Kemudian besoknya turun lagi 1 1,4 pokoknya. Dan kondisi dia juga, saya kalau ingat cerita ini memang teringat lagi masa lalu ya. Jadi waktu dia dilahirkan itu memang dia agak susah, mata juga belum terbuka kan, agak susah. Tapi nakesnya memang sabar kali, diarahkan Pak. Jadi diarahkan di payudara saya, terus dia memang kondisinya kecil dan belum kuat, tapi dia sanggup menyedot itu. Dan alhamdulillah, tapi itu prosesnya nggak hari itu langsung. Kalau nggak salah 2 atau 3 hari baru bisa. Jadi di 3 hari itu kan harusnya dia harus minum. Saya kan waktu itu masih awam, wah ini dia harus minum susu gimana, atau sementara ASI saya nggak ada, apa dikasih susu ini aja. Suami saya bilang jangan karena itu kan masih bayi, dia nggak boleh dapat susu formula. Sampai kami cari juga orang yang sedang menyusui, Pak. Akhirnya ada yang lagi menyusui usia saudara juga, anaknya 6 bulan, ya udah yang penting jangan kasih formula gitu kan. Akhirnya sampai hari ketiga yang dia menyusui dulu, sampai hari ketiga dia menyusui dengan tantenya ya, masih saudara suami. Kemudian di hari keempat atau ketiga saya akhirnya sudah keluar, dan keluar yang ibu bilang putih kuning itu, ya dipikir itu daki atau kotor gitu kan. Dipikir sama ini. Lalu saya waktu itu syukurnya sudah dijelasin sama nakesnya, ibu nanti kalau ada ASI pertama itu jangan dibuang ya, langsung diberikan kayak gitu. Gitu. Dari cerita Ibu Riris tadi, Bu, di satu sisi bayinya lahir dengan berat badan yang rendah, tapi kemudian berkat dikasih susu ASI, pelan-pelan berat badannya jadi normal gitu kan. Iya, betul. Ada apa keajaiban pada ASI itu sehingga kondisi seperti yang dialami Bu Riris tadi bisa teratasi gitu? Iya benar Pak. Jadi Masya Allah sekali, mantap sekali itu Bu. Jadi memang kalau kita ingin memberikan ASI itu selain dari ibunya juga dukungan dari suami, terutama kemudian keluarga besar, dan juga peran penting dari nakesnya gitu. Jadi kalau ada kolaborasi semuanya, insya Allah semuanya bisa menyusui, anak-anak semua mendapat ASI. Nah, memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak bisa langsung memberikan inisiasi menyusui dini, tapi sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ibu yang baru saja operasi itu juga tetap bisa dilakukan inisiasi menyusui dini. Nah, jadi tujuannya selain memberikan kolostrum yang sangat kaya manfaat tadi, tujuannya adalah membangun ikatan batin antara anak dan ibu gitu ya. Jadi dari situ nanti baru pertumbuhan berat badannya, bahkan juga sekarang ada penelitian di Brazil menunjukkan bahwa ada penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak dengan menyusui, anak-anak dengan ASI itu masalah berperilakunya rendah, maksudnya perilakunya bagus gitu. Kan ada anak-anak dengan masalah perilaku, jadi itu bisa ditekan dengan proses menyusui ini. Itu menurut saya itu satu keajaiban sampai bisa mempengaruhi perilaku orang gitu. Kembali ke Ibu Lasmi, tadi kita dari cerita tadi kita udah mulai menyebut paling tidak 2 manfaat atau faedah dari kolostrum. Pertama antibodi, yang kedua bisa menambah berat badan ketika bayinya cepet ya ternyata. Kira-kira ada apa lagi manfaat lagi atau keajaiban lagi pada kolostrum dulu? Ya artinya gini, jadi dia tidak melihat kematangan. Artinya tadi Bu Riris punya pengalaman, meskipun dia usia kehamilannya 7 bulan dengan berat badan lahir anak yang rendah bisa. Jadi keajaibannya apa?
dia tidak melihat umur juga. Jadi untuk anak yang lahir prematur, susu ibunya itu cocok gitu loh. Nah, saya merinding kalau seperti itu karena begitu banyak keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh manfaat susu ini. Nah, jadi dulu kita lihat, sekarang saya balik ke ini, kecakupan yang ada di Aceh. Itu tahun lalu 2020 pernah cakupan ibu yang menyusui itu hanya di bawah 50% di Aceh. Padahal kita seramai Mekah. Dalam Al-Quran juga ada dibilang bahwa susuilah anakmu. Nah, sampai dengan 2 tahun. Nah, jadi mungkin berbagai faktor yang ada. Saya nggak ngerti juga kenapa kok bisa ibu-ibu di Aceh. Jadi ada berbagai mitos. Nah, beberapa ibu di Aceh kok nggak mau menyusui anaknya. Nah, gitu dengan Oke. Nah, ada di beberapa daerah mereka berpendapat bahwa ini anak meninggal nih gara-gara dikasih ASI gitu. Jadi anak-anak yang pipinya merah itu meninggalnya tuh karena, jadi mereka hubung-hubungkan mitosnya. Dan itu jadi besar mitos itu sehingga nakes pun, tenaga kesehatan tidak percaya diri untuk memberikan. Nggak bisa Bu, banyak sekali mereka nggak percaya Bu. Terus saya juga nggak berani bilang apa-apa Bu. Nah, kemudian pernah kejadian waktu itu gempa di Ketol, Aceh Tengah. Nah, datang tim dari Kementerian Kesehatan berkunjung ke pengungsi, barak pengungsi. Waktu dilihat di situ banyak anak ibu-ibu yang menggendong bayinya. Begitu ditanya, kenapa nggak mau, kami takut anak kami kena penyakit yang namanya DENA. Buat DENA bahasa lokal di sana. Bahasa lokal di sana. Mereka sangat percaya bahwa anak kalau meninggal tuh kalau dikasih susu ASI meninggal. Nah, jadi seperti itu. Nah, lama-lama kita mencoba mengarahkan bahwa itu salah. Nah, jadi kan memang anak kalau dikasih susu kan kadang-kadang pipinya merah. Ada Bu. Itu alergi atau susu yang tidak dibersihkan. Tapi nggak semata-mata terus anak meninggal hanya gara-gara itu. Nah, jadi ada berbagai kepercayaan yang kadang-kadang kita rasa ini. Nah, tugas kita untuk tenaga kesehatan adalah memberikan tadi konseling yang dilakukan, yang dialami oleh Bu Ridis tadi bagus. Konselingnya jauh sebelum lahir. Jadi pada saat hamil, Bu Ridis sudah punya pengetahuan bahwa ini anak harus diberikan ASI. Nah, itu sangat bagus sekali. Saya berharap Bu Ridis beruntung mendapatkan tenaga kesehatan seperti itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan semua tenaga kesehatan kita bisa memberikan konseling ASI ini dengan baik kepada ibu-ibu yang hamil atau kepada remaja putri dulu. Nah, seperti itu. Itu Pak Herman. Jadi Bu Sarah, Ibu kan ada organisasinya tadi. Apa tadi singkatannya? Aceh Peduli ASI. Apa saja yang menjadi mandat atau target dari lembaga ini, Bu? Tolong disampaikan kepada. Jadi kita organisasi non profit ya Pak ya, sudah berdiri 6 tahun. Jadi visi misi kita adalah membantu menciptakan generasi Aceh yang sehat dan cerdas melalui pemberian ASI, edukasi dan advokasi. Jadi kita menargetkan ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, bahkan keluarga besar. Jadi kita punya kelas sebelum pandemi, kita punya kelas tetap nih per 2 minggu. Jadi itu yang hadir sampai nenek gitu. Jadi kita ingin bahwa semua pihak itu mendukung untuk pemberian ASI gitu Pak. Apakah juga termasuk di dalam program apa ini mengatasi atau membuat orang dari percaya menjadi dari tadinya percaya tentang mitos, kemudian mereka beralih bahwa mitos itu tidak perlu dipercaya lagi. Perubahan perilakunya. Iya, betul, pasti Pak. Pengalaman saya pribadi ya Pak, saya waktu hamil itu, awal hamil itu saya masih berpikir saya nanti akan kasih makan anak saya ini seperti apa? Apa saya mau kasih merek apa? Gitu. Jadi saya jujur. Jadi begitu saya diajak sama teman, ini ada nih organisasi Aceh Peduli ASI, waktu itu Aceh Peduli ASI umurnya 1 tahun. Ayo coba ikut kelasnya. Gitu. Jadi saya ikut kelasnya itu, ternyata bukan merek yang perlu, ya. Ternyata saya sendiri udah punya dikasih sama Tuhan. Jadi ASI itu sudah diproduksi dari trimester kedua atau di umur 6 bulan, itu sudah terbentuk dengan hormon ini naik, hormon itu naik. Jadi ASI itu sudah terbentuk. Begitu nanti pasien tanya atau hari-hari lepas, baru mulai dia akan siap untuk dikeluarkan gitu. Jadi ternyata saya sendiri sudah dikasih sama
Allah ini, iya udah dikasih, ternyata saya sendiri punya. Jadi kenapa saya harus cari yang lain? Kalau ASI ini adalah yang terbaik. Menyusui adalah metode pemberian makan untuk anak yang terbaik. Ya. Ke Ibu Lasmi ya. Ya. Tadi kan hambatan salah satunya adalah kena mitos, Iya, ya kan? ada Sehingga mitos, banyak tadi didapati ibu-ibu di Aceh memilih untuk tidak memberikan menyusui. Gitu. Barangkali ada faktor lain di luar mitos? Di luar mitos, ketidaktahuan. Oh, Satu ketidaktahuan, ya. juga. Jadi pengetahuan ibu juga harus kita tingkatkan untuk ini. Apa manfaat memberikan ASI? Karena manfaatnya bukan hanya untuk bayi saja, untuk ibunya juga punya manfaat. Nah itu. Untuk ibunya apa manfaatnya? Manfaatnya dia bisa mengurangi risiko kanker Iya, payudara. Jadi makin intens dia memberikan, maka makin kecil kemungkinan dia untuk mengalami kanker. Ya. Nah, kemudian ada lagi, itu juga bisa mengini untuk keluarga berencana. Iya, KB alami ya. KB Ya, alami. saya KB gitu. Jadi kalau dia benar-benar menyusui itu kapan anaknya mau, dia intens memberikan, insya Allah itu metode yang alami juga. Tanpa pakai apapun itu bisa. Namanya metode amenorrhea laktasi. Jadi dia tidak mens ya, gitu. Ya. Seperti itu. Ada lagi kita dengar juga bahwa untuk wanita karir, kadang-kadang proses pemberian ASI ini jadi terkendala barangkali karena dia harus baru 6 bulan sudah harus masuk kerja, sementara si bayi 1 tahun setengah lagi masih mengharapkan ASI dari ibunya. Ini jalan keluar terbaik dalam keadaan seperti ini apa nih? Oke. Ya, buat ibu pekerja itu tidak menghalangi dia untuk memberikan ASI, itu satu. Jadi makanya kita harus tetap memberikan motivasi, untuk ibu yang memang harus menyusui bayinya. Dulu pernah ada peraturan ya, liburnya sampai lama ya untuk wanita di Aceh. Untuk ASI eksklusif. Ya dulu ya ASI eksklusif. Nah tapi sekarang tidak lagi. Tetapi itu juga tidak menjadi kendala. Karena apa? Sekarang diharuskan oleh pemerintah agar setiap kantor itu punya klinik atau pojok laktasi, ruang menyusui. Nah, sehingga ibu-ibu yang merasa ingin menyusui itu anaknya bisa datang atau memompa. Nah, sehingga bisa anaknya bisa mendapatkan ASI. Jadi sebenarnya makanya motivasi harus kuat, karena nggak mudah seorang ibu itu terus tetap, karena sedikit aja dia susah, dia khawatir, itu produksi ASINya juga kurang. Begitu luar biasa diberikan Allah ya. Jadi sedikit dia susah, atau kalau ada keluarga, lingkungan keluarga yang anaknya sedikit mulai nangis mungkin ya, oh itu lapar tuh kan gitu. Kalau semua oh lapar nih, berarti dia tuh kasih pisang, sehingga ASI eksklusifnya tidak tercapai. Nah, jadi memberikan ASI saja tanpa memberikan makanan apapun dari umur 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, itu menjadi satu capaian indikator yang harus kita capai dalam upaya penurunan stunting juga ujung-ujungnya. Jadi ASI eksklusif lamanya 6 bulan? Betul. 6 bulan ya? Sampai 6 bulan, tidak memberikan makanan apapun. Tapi kadang-kadang orang tua kita itu dia. Begitu anak nangis jadi diasumsikan anak lapar. Nah, kalau lapar ini pisang. Kamu dulu dikasih pisang, saya kebetulan hidup. Bener Pak, ada berapa banyak? Betul. Yang keluar pisang Pak, waktu itu. Karena itu artinya pencernaannya belum siap. Belum siap. Ya, jadi makanya kalau 6 bulan gak usah kasih apa-apa, dia oke. Nah, produksi ASI pun cukup, anak juga masih cukup. Ya, terasup dengan gizi yang cukup. Saya tertarik dengan corner laktasi tadi. Kalau di bandara udah lengkap semua. Di Banda Aceh saya pernah lihat ibu-ibu masuk 2-3 orang di kantor Bapeda. Karena memang situ ada tempat laktasinya. Cuma apakah pernah kita pantau bahwa di Aceh ini ada 46 SKPA, Satuan Kerja Perangkat Aceh. Pernah nggak dipantau bahwa semuanya ada nggak seperti di Bapeda itu? Ya, biar saya jawab kalau gitu. Soalnya dalam Ranham itu ada rencana aksi nasional untuk hak asasi manusia, itu dikontrol langsung dulu Pak Sekda. Jadi kita memberikan laporan bulanannya, bukan hanya memberikan laporan tapi memotret
Langsung. Gimana buktinya? Nah, tapi tidak hanya memotret sekarang, memastikan fungsinya. Betul. Khawatirnya ada aja, ada, tetapi tidak berfungsi. Tapi yang paling tidak keberadaannya saja juga sudah cukup mendukung untuk beberapa. Ini artinya tidak akan menghambat seorang ibu yang ingin menyusui meskipun dia bekerja. Iya, baik. Tadi ibu menyusui ke Bu Sarah ya. Ibu menyusui terus kemudian harus harus dipompa ASI-nya, terus akan diberikan kepada si bayi. Ini waktu yang paling ideal untuk pemberiannya berapa jam itu? Iya. Di bawah 1 jam atau boleh lebih? Oh ya, Masya Allah sekali Pak. Jadi ASI yang sudah diperah itu punya waktu tahannya. Tahan ya? Ya, Iya. jadi kalau di suhu ruang 4 sampai 6 jam. Tapi kalau kita masukkan ke freezer yang khusus memang sendiri, itu bisa tahan sampai 6 bulan. Oh, Jadi masanya sangat panjang, sangat lama bisa dipakai. Kalau di kulkas biasa ada waktunya juga nih Pak. Ada yang kulkas biasa gabung dengan freezer itu agak lebih lumayan tahan lama ketimbang dengan kulkas yang tempat sayur-sayuran gitu. Jadi semua media dimanfaatkan boleh, apa yang ada di rumah. Masukkan freezer kalau ada, kalau tidak ada berarti di chiller biasa namanya. Itu bisa tahan sampai 1-2 hari. Oke. Ibu Riris, sebagai salah satu LSM bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, apa yang sudah dilakukan oleh Flower baik secara sendiri ataupun bermitra dengan UNICEF dan lain-lain dalam rangka itu tadi memperluas pemahaman ibu-ibu terutama milenial nih baru jadi ibu-ibu muda istilahnya untuk paham bahwa menyusui ini memiliki manfaat besar dan keajaiban yang luar biasa.